Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Johari. Saya cuma punya ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan mewakili Dewan Pusat. Barangkali kita harus memperhatikan bahwa eksistensi sebuah organisasi itu ditentukan oleh unjuk kerja semua pengurus. Tanpa unjuk kerja barangkali eksistensi organisasi itu makin lama makin melemah dan kemudian mati. Yang kedua, pembusukan dan pelemahan organisasi itu dimulai dari pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah diambil secara bersama. Kita tahu bahwa hidup ini adalah permainan. Makanya dikatakan bermainlah dalam permainan, tapi jangan main-main. Siapa yang mempermainkan permainan, dia nanti akan menjadi permainannya permainan. Bahwa yang namanya organisasi itu pasti ada aturan main. Begitu juga eksistensi organisasi ini akan dievaluasi secara periodik dalam rangka untuk memperteguh dan memperkokoh. Untuk menghadapi perubahan-perubahan, maka biasanya organisasi ini akan melakukan juga perubahan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Teman yang mengatakan kok anggaran dasar anggaran rumah tangga kita berubah secara jauh. Saya katakan bahwa hal itu wajar saja. Karena yang namanya organisasi, ketika dia ingin bereksistensi, dia harus mempunyai kelenturan. Kelenturan ini dimungkinkan dengan adanya perubahan-perubahan anggaran dasar. Dan ini akan dievaluasi dalam 5 tahun berikutnya pada secara periodik. Akan disesuaikan terus-menerus. Nah, hanya saja ketika kita datang dalam satu majelis, kemudian sudah menyepakati perubahan-perubahan itu, maka itulah yang akan kita tuntut, itulah yang akan kita tegakkan. Ketika orang yang datang dalam majelis kemudian sepakat, kemudian mengkhianati kesepakatan itu, dari situlah mulainya pembusukan sebuah organisasi. Oleh karena itu, barangkali saya mewakili Dewan Pusat. Tema kita adalah memperteguh tatanan organisasi. Mungkin nanti Lajnah Talfiziyah bisa mengatur bagaimana mekanisme untuk memperteguh tatanan organisasi ini terhadap teman-teman yang melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional. Tentu dengan pendekatan-pendekatan persuasif dan dilandasi oleh nilai-nilai Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dikatakan oleh Pak Johari bahwa titik tolak kita adalah maksud saya begini, ada yang melakukan tindakan-tindakan menghalalkan segala cara, sementara Rasul saya mengajarkan kita ini harus mencarakan segala yang halal. Ketika titik pijakannya berbeda, menghalalkan segala cara dan mencarakan segala yang halal, maka kita tidak akan pernah bertemu pada satu unjuk kerja yang sama. Oleh karena itu, tadi Pak Johari mengatakan juga kita harus ada penguatan. Diakui atau tidak bahwa organisasi manapun akan menjadi perebutan pengaruh secara politik bagi orang-orang yang ingin mendapatkan dukungan massa. Begitu juga Syarikat Islam. Oleh karena itu, penguatan secara internal pemahaman kita tentang program azas dan tanding yang diperkuat, maka insya Allah kita akan menjadi organisasi yang kuat dan tidak mudah untuk dicabik-cabik. Ya wajar saja dalam kehidupan berpolitik karena kita juga yang berdasarkan pada program tanding dan program azas. Yang ketiga, yang terakhir barangkali karena saya tidak ingin berlama-lama, tadi sudah diborong Pak Johari, bahwa ada beberapa teman yang mengatakan, 'Eh, organisasi ini kok
Lajnah Tanfiz dan Majelis Syari masuk terkooptasi dalam kekuasaan Dewan Pusat. Ini harus saya jelaskan. Dalam pemahaman saya justru Majelis Syari dan Lajnah Tanfiz bisa mempengaruhi jalannya pleno di Dewan Pusat. Dia tidak secara otomatis menjadi subordinat dari Dewan Pusat dengan keberadaan, karena itu kan ada perubahan. Ini yang menjadi titik soal di beberapa tempat, mempertanyakan bahwa hasil anggaran dasar dan anggaran rumah yang dicalon itu merubah secara mendasar gitu kan, organisasi syarikat Islam. Tetapi justru saya ingin menyatakan bahwa Dewan Pusat ketika akan mengambil keputusan, dia dapat diintervensi oleh Lajnah dan Majelis Syari. Bukan kemudian Majelis Syari dan Lajnah Tanfiz itu menjadi subordinatnya. Itu sangat keliru. Dan justru situ kontrol dari Majelis Syari dan Lajnah Tanfiz bisa mempengaruhi keputusan Dewan Pusat. Jadi harus dibalik, karena di beberapa daerah diinformasikan, disosialisasikan bahwa Majelis Syari dan Lajnah Tanfiz itu terkooptasi menjadi subordinatnya Dewan Pusat. Justru saya ingin membalik pemikiran seperti itu. Hasil yang akan keluar dari Dewan Pusat justru sudah diintervensi oleh Lajnah Tanfiz dan Majelis Syari menjadi penguatan. Oleh karena itu barangkali memang perlu tabayun kita mensosialisasikan kembali hasil-hasil kita sepakati, hasil-hasil keputusan di Ciaro. Ya, karena saya Dewan berarti bicaranya masalah-masalah seperti itu saja. Keputusan sudah diambil secara bersama. Kemudian yang hadir juga keterwakilan dari Bupul, sehingga eksistensinya bisa dipertanggungjawabkan. Barangkali ini hal-hal yang mendasar yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua.